Salam, salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Melaka. Dengan saya, Franky Nahak dari SMP Negeri Haliuan. Saya Yanwaria Rosyanti Abu dari SMP Negeri Makanbala. Dan saya Dismasia Metriana Fore dari SMP Negeri Makanbala. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Salam, selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi juga Pak Franky. Apa kabar? Kabar saya baik. Oh ya Bu Yanti, ini kan Bu Yanti mau melakukan coaching antara Bu Yanti sebagai coach dengan coaching. Ya. Dan di sini saya menginformasikan bahwa saya sebagai observer atau orang yang akan melihat, menyaksikan percakapan antara Ibu Yanti sebagai coach dengan coachingnya. Nah, Bu Yanti, sebelum masuk dalam proses coaching itu, saya sebagai observer ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan dipakai dalam proses coaching nanti. Nanti Bu Yanti dengan coachingnya melakukan proses coaching, dan saya sebagai observer menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya pakai di dalam proses coaching nanti. Ya. Jadi begini Bu Yanti, diharapkan di dalam menerapkan proses coaching ini atau pelaksanaan coaching ini, diharapkan supaya Bu Yanti menggunakan prinsip-prinsip coaching, ya, seperti menganggap coach itu sebagai mitra, lalu proses kreatif, dan yang ketiga adalah maksimalkan potensinya. Selain itu Bu Yanti ada kompetensi inti dalam coaching, ya. Kompetensi inti yang dimaksud itu meliputi kehadiran penuh, mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan juga jangan lupa juga untuk di dalam percakapan itu perlu menerapkan alur tirta. Alur tirta yang dimaksud itu meliputi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana atau aksi nyata, dan yang terakhir itu adalah ada tanggung jawab. Inilah rubrik penilaian yang akan dipakai dipakai dalam proses coaching nanti. Bisa dipahami ya Bu Yanti? Bisa. Oke, sebelum memulai dengan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama, Bu Yanti, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Oke. Baik, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu ada dua. Yaitu yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oh ya, terima kasih Bu Yanti. Jadi ada dua ya, ada dua kompetensi yang ingin dicapai dalam proses coaching ini. Lalu Bu Yanti, dari dua kompetensi itu, menurut Bu Yanti, mana yang menjadi fokus dalam percakapan atau secara spesifik yang
Bu Yanti lakukan dalam proses coaching ini apa? Oke, jadi untuk dalam melakukan proses coaching itu kompetensi yang saya pakai atau yang secara spesifiknya yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan atau mendengarkan aktif, di mana mendengarkan aktif itu untuk saya melakukan proses coaching itu untuk menggali potensi agar si coach dapat menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi persoalan yang akan dihadapinya. Oke, baik Bu Yanti. Memang menjadi kunci dalam mengatasi setiap persoalan atau banyak hal itu dengan proses ya, biarlah coachingnya menemukan ide atau menemukan solusi dari persoalan yang ia hadapi ya, dari persoalan yang ia hadapi. Oke, baik Bu Yanti, pertanyaan saya yang ketiga. Pertanyaan saya yang ketiga itu adalah perihal indikator ketercapaian yang Ibu Yanti maksudkan atau yang kita sebut dengan indikator keberhasilan dalam coaching ini seperti apa? Baik, jadi indikator keberhasilan yang ingin saya tujui, yaitu yang pertama itu bahwa dalam proses coaching ini saya akan menggunakan alur tirta yang tadi dari pertama Pak sudah jelaskan itu secara seksama agar saya juga bisa menggali ide-ide dari coaching itu sendiri, dan dari ide-ide tersebut coach dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Oh, bagus ya Bu Yanti ya. Jadi melalui alur cerita penggunaan penerapannya itu alur ceritanya secara runtut, dan juga dari hal itu bisa menggali ide-ide dari coach sendiri untuk menemukan solusi atas persoalan yang ia hadapi. Terima kasih Bu Yanti untuk penyampaiannya. Saya harapkan nanti pada saat pelaksanaan coachingnya, saya harapkan supaya setiap konsep atau alur cerita yang tadi sudah disampaikan diikuti secara baik. Bu Yanti, terima kasih. Semoga percakapan coachingnya berjalan dengan lancar dan tetap memperhatikan rubrik penilaian yang tadi saya sudah sampaikan. Baik, terima kasih juga Pak. Selamat siang. Selamat. Selamat pagi Ibu Metri. Selamat pagi Ibu Yanti. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Hanya saja ada sedikit kendala yang ingin saya sampaikan. Kira-kira kendala apa yang ingin Ibu sampaikan? Jadi begini Ibu Yanti, akhir-akhir ini saya menemukan siswa yang tidak aktif dan jarang mengerjakan tugas dalam pembelajaran. Baik, jadi apa harapan yang ingin Ibu dapatkan setelah kita melakukan sesi diskusi ini? Saya ingin mendapatkan pencerahan dari masalah yang saya hadapi, dan harapan saya setelah diskusi ini saya mampu mengetahui penyebab siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik, jadi masalah Ibu yaitu tentang beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran Ibu. Baik, coba Ibu ceritakan apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak aktif dalam pembelajaran. Awalnya saya berpikir anak tersebut tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran karena malas atau sakit. Namun setelah itu saya melihat bahwa bukan hanya sehari saja, tetapi hampir setiap hari itu mereka terlihat murung dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, jadi setelah itu saat Ibu melihat siswa tersebut kurang aktif dalam pembelajaran,
apakah ada pendekatan yang Ibu gunakan untuk menghadapi situasi tersebut? Iya, saya berusaha untuk menanyakan langsung kepada siswa tersebut, namun mungkin mereka merasa malu sehingga saya melakukan pendekatan secara pribadi. Baik, jadi Ibu menggunakan pendekatan pribadi untuk mengatasi masalah Ibu. Jadi rencana Ibu kapan akan melakukan pendekatan secara pribadi tersebut kepada siswa-siswa yang kurang aktif di dalam kelas itu? Rencananya secepatnya saya akan melakukan pendekatan secara pribadi kepada siswa tersebut. Baik. Jadi setelah Ibu melakukan pendekatan secara pribadi, apa harapan yang Ibu dapatkan setelah melakukan pendekatan tersebut? Coba Ibu ceritakan. Harapan saya setelah melakukan pendekatan ini, saya akan mengetahui penyebab dari siswa tersebut yang tidak aktif, kemudian siswa bisa kembali aktif dalam pembelajaran dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Baik, jadi setelah Ibu melakukan pendekatan secara pribadi, apakah apakah semua siswa sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan atau bagaimana itu? Iya, sudah, tetapi belum terlalu nampak. Baik, jadi setelah Ibu melakukan pendekatan secara pribadi, ada yang sudah tapi ada yang belum nampak semuanya mengerjakan. Terus apakah ada metode lain yang bisa Ibu gunakan? Iya, saya akan menggunakan metode belajar yang variasi, kemudian diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik sehingga siswa bisa aktif dalam semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan juga saya akan mengupdate informasi tentang cara mengajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, baik, jadi Ibu akan menggunakan pendekatan yang bervariasi lagi dan juga dengan menambah ice breaking yang menarik agar meningkatkan kreativitas atau membuat siswa lebih aktif lagi. Baik, apabila setelah Ibu melakukan pendekatan atau ice breaking tersebut, jika kita memberi penilaian tentang pendekatan yang Ibu berikan dari angka 1 sampai 10, kondisi siswa itu sekarang ada pada posisi yang keberapa itu? Kalau saya berikan penilaian, menurut saya itu siswa kondisi saat ini mereka berada di angka 6 sampai 7. Oke, baik. Jadi berdasarkan penilaian yang Ibu berikan berarti mereka sudah termasuk sudah lumayan untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Terus apa rencana Ibu setelah kita melakukan diskusi ini? Saya akan bercerita kepada kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian menginformasikan kepada semua siswa tentang pentingnya mengerjakan tugas. Baik, jadi kira-kira kapan Ibu akan menginformasikan hal tersebut kepada anak-anak? Setiap kali pertemuan di kelas. Baik, berarti setelah Ibu merencanakan dan menginformasikan komitmen apa atau komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan sehingga rencana ini dapat berlangsung dengan baik. Komitmennya itu saya melakukan pentingnya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyampaikan kepada siswa pada setiap kali pertemuan di kelas. Oke, baik. Jadi komunikasi itu sangat penting untuk bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Baik. Terus dukungan seperti apa yang akan atau yang dibutuhkan selain penyampaian kepada kepala sekolah dengan guru, atau ada dukungan lain? Ada. Selain dukungan dari pihak sekolah, kami juga membutuhkan dukungan dari orang tua agar mereka bisa menangani siswa di rumah. Oke, baik. Jadi dukungannya selain dari kepala sekolah dan rekan
sejawat, guru, orang tua juga sangat mendukung kegiatan pembelajaran siswa agar siswa dapat melakukan segala tugas yang diberikan guru dengan baik. Oke, baik. Jadi setelah kita mendiskusikan hari ini, semoga rencana Ibu berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan, saya merasa lega karena telah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Yanti karena sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Sampai jumpa, selamat siang. Selamat siang Ibu Mitra. Ibu Yanti. Shalom Pak Franky. Ya Ibu, saya sudah mengikuti proses coaching yang tadi sudah terjadi antara coach dengan coachee, dan coachnya adalah Ibu Yanti. Ada beberapa catatan di dalam agenda saya atau di dalam pemahaman saya tentang coaching proses coaching yang sudah terjadi. Namun sebelum sampai kepada catatan saya, ada beberapa pertanyaan yang saya menanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang dimaksud adalah apa yang sudah Ibu lakukan atau indikator ketercapaian dari proses coaching tadi. Baik, Pak. Jadi untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang saya terapkan tadi dalam proses coaching tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, Ibu, yang Ibu sampaikan itu sesuai dengan catatan saya waktu proses coaching yang terjadi. Yaitu Ibu sudah memberikan prinsip coaching, ya. Yang pertama itu adalah mitra. Sebagai mitra itu terbukti ketika percakapan yang terjadi itu setara, tidak ada perbedaan. Dan yang kedua, Ibu juga sudah melakukan yang namanya proses kreatif, ya, prinsip proses kreatif, yaitu Ibu berusaha untuk menggali kreativitas dari coaching untuk mengeluarkan atau menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Dan yang ketiga, Ibu tadi di dalam percakapan tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Secara umum Ibu, proses percakapan yang terjadi itu dilakukan sudah baik dan sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi memang luar biasa Ibu yang tadi sudah dilakukan. Hanya ada satu pertanyaan terakhir Bu. Berdasarkan proses coaching yang sudah dilakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu mau kembangkan begitu? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dalam proses coaching nanti yaitu kehadiran penuh, dimana mungkin tadi dalam percakapan coaching tadi coaching merasa kurang, dimana dia kurang rileks, sehingga seharusnya saya harus menggunakan salah satu teknik yaitu teknik stop. Jadi dia harus melakukan teknik stop itu agar coaching lebih rileks dan juga bisa dengan leluasa menceritakan masalah yang dihadapinya kepada saya. Oh iya, ya Ibu luar biasa. Jadi yang kompetensi yang Ibu mau kembangkan itu adalah presence, ya, yaitu kehadiran penuh.
memang kehadiran penuh itu sesuatu yang sangat baik, karena dengan demikian coach itu bisa menceritakan persoalannya, dan dari hal itu juga dia dapat menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Dan saya berharap Ibu proses ini bisa menjadi bekal bagi Ibu di dalam menerapkan prinsip-prinsip coaching pada pelayanan atau aktivitas berikutnya. Semoga proses coaching yang tadi sudah dilakukan berdampak bagi Ibu dan terlebih berdampak untuk lembaga kita. Baik, Pak. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih juga Pak Franky. Shalom Pak Franky, Shalom Ibu Menteri. apa kabar? Luar biasa Bu kabarnya. Oh iya, Pak Franky mau melakukan coaching bersama Coach. Di sini saya sebagai observer, ada beberapa rubrik penilaian terkait dengan coaching ini, yaitu dalam penerapan coaching digunakan prinsip coaching, yaitu sebagai mitra, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir itu memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti dalam coaching itu meliputi yang pertama kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa juga bahwa dalam percakapan coaching itu perlu penerapan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Inilah rubrik penilaian yang dipakai dalam proses coaching. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Ada beberapa pertanyaan sebelum Pak melakukan proses coaching bersama coach, yaitu yang pertama, kompetensi mana yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Oh iya, baik Bu. Kompetensi yang akan dikembangkan ada dua. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua, yaitu kompetensi mana yang menjadi fokus dalam percakapan secara spesifik dilakukan dalam percakapan coaching ini? Iya Bu, untuk kompetensi yang spesifiknya yaitu mendengarkan aktif. Kenapa mendengarkan aktif? Karena melalui mendengarkan aktif itu dapat menggali potensi coach di dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi, dan terlebih dari persoalan itu coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oh iya. Ya, jadi mendengarkan aktif itu memang menjadi kunci dalam mengetahui setiap persoalan atau mengetahui banyak hal tentang si coach. Baik Pak Franky, masih ada satu pertanyaan yang terakhir. Apa tujuan dalam proses coaching ini yang Pak lakukan ini? Proses coachingnya seperti apa tujuannya? Iya Bu, jadi indikator keberhasilan atau yang menjadi tujuan dalam proses atau percakapan coaching ini adalah bahwa di dalam proses ini saya menggunakan alur tirta secara seksama yang pastinya, karena melalui alur tirta kita dapat menggali setiap persoalan dari coaching, dan dari persoalan itu juga si coaching bisa menemukan solusi atau jalan keluar atas persoalan yang ia hadapi. Oke baik, terima kasih untuk penyampaian yang meliputi tirta dan menggali ide. Semoga berjalan dengan lancar. Baik Bu.
Selamat pagi Pak Franky. Ya, selamat juga Bu Yanti. Apa kabar? Kabar baik Pak. Oke, mungkin ada hal yang Ibu bicarakan atau tujuan Ibu datang di ruangan saya, mungkin Ibu bisa sampaikan seperti apa? Oke baik, jadi saya datang ke ruangan Bapak karena saya ada beberapa kendala yang ingin saya ceritakan bersama Pak Franky. Oh, jadi ada beberapa kendala ya, ada masalah ya Ibu. Ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan masalah Ibu seperti apa? Oke baik, jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya menemukan beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan pada saat saya mengajar di dalam kelas Pak. Oh, jadi persoalannya siswa tidak mengerjakan tugas waktu Ibu memberikan tugas ke mereka. Ya Pak. Oh ya, Ibu mungkin dalam catatan Ibu mungkin sudah ada dari sekian banyak siswa itu berapa yang ketika diberikan tugas mereka mengerjakan tugas dan berapa yang tidak mengerjakan tugas. Pasti Ibu punya catatan, mungkin diceritakan seperti apa kondisi di kelasnya Ibu. Oke baik, jadi berdasarkan catatan yang saya tulis setiap saya melakukan pembelajaran di kelas, ternyata yang mengerjakan tugas itu sedikit saja, sebagian besarnya tidak mengerjakan tugas Pak. Oh, jadi mayoritasnya tidak mengerjakan tugas. Siapa? Terus begini Bu, dari persoalan yang Ibu hadapi, apakah sudah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah itu? Oke baik, jadi dari masalah yang saya hadapi, saya berencana akan melakukan pendekatan secara pribadi kepada mereka, kepada siswa-siswa yang tidak mengerjakan tugas tersebut Pak. Luar biasa Bu. Jadi Ibu rencananya mau melakukan pendekatan ya, pendekatan dengan mereka, yang pastinya satu persatu ya. Ya. Itu luar biasa Bu. Pendekatan yang Ibu tempuh itu. Lalu Ibu, apakah ada tantangan ya? Apakah ada tantangan ketika Ibu mau melakukan pendekatan dengan anak-anak yang mayoritas tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Ya baik, jadi setelah saya melakukan pendekatan secara pribadi kepada anak-anak, ternyata tantangan karena mereka terlalu banyak yang tidak mengerjakan tugas, sehingga saya membutuhkan bantuan dari guru BK dan juga guru mata pelajaran saat mereka melakukan pembelajaran di kelas. Oh, jadi hambatannya itu karena siswanya terlalu banyak, maka Ibu meminta bantuan kepada rekan guru yang lain, berkolaborasi dengan mereka ya. Itu luar biasa Bu. Ada guru BK, ada guru setiap mata pelajaran, dan saya yakin pasti kalau upaya itu Ibu lakukan bisa sangat bagus. Luar biasa Ibu. Oh ya Bu, ini rencananya kapan Ibu melakukan kegiatan atau rencana yang Ibu maksudkan ini? Oke baik, jadi rencana yang akan saya lakukan kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas bersama rekan guru dengan guru BK itu besok Pak. Oh begitu ya. Oke, tentunya pasti Ibu sudah sampaikan ke kepala sekolahnya ya, pasti seperti itu. Luar biasa Bu upaya yang Ibu lakukan ini, dan saya harapkan Bu diskusi kita bukan hanya sebatas hari ini. Saya harapkan supaya diskusi ini terus berlanjut, dan saya terbuka untuk kita berdiskusi, tentunya untuk kemajuan lembaga kita Ibu. Ya, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih juga Pak. Baik Pak Franky, saya sudah mengamati proses coaching yang telah terjadi antara Pak Franky dan juga Coach
Ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Pak lakukan atau indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Oh iya Bu, yang saya lakukan di coaching tadi adalah bahwa saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya yang tadi saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang disampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan. Dalam catatan saya, Pak sudah menemukan prinsip coaching dapat sesuai dengan mitra. Itu terbukti ketika percakapan itu merasa setara, ya, tidak ada perbedaan, dan juga Pak sudah melakukan prinsip yang namanya proses kreatif, yaitu berusaha menggali kreativitas dari coach untuk mengeluarkan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi, dan Pak mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coach, dan juga sudah melakukan kompetensi inti dengan aktif, dan catatan saya juga sudah melaksanakan dari alur tirta. Secara umum Pak sudah melakukan proses coaching dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, dan pertanyaan terakhir Pak Franky, berdasarkan proses coaching yang tadi itu yang sudah Pak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan? Oh ya, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh. Kenapa? Karena dari percakapan yang tadi barusan saya lakukan dengan coach, saya melihat bahwa coach merasa tidak bebas, tidak rileks. Nah, karena itu saya perlu menggunakan teknik stop. Kenapa menggunakan teknik stop? Agar coach menjadi rileks, ya, coach menjadi bebas di dalam menyampaikan seluruh persoalan yang dihadapi. Jadi itu yang akan saya kembangkan Ibu. Oke, baik. Kehadiran penuh atau presence itu menjadi harapan untuk lebih dikembangkan atau dimaksimalkan dalam diri Pak Franky. Saya juga berharap proses ini menjadi bekal dalam menerapkan prinsip coaching pada pelayanan-pelayanan berikutnya. Semoga berdampak pada diri ya Pak Franky. Terima kasih Bu. Salam Ibu Metri. Shalom Ibu Yanti. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Oke, baik Ibu, begini. Ibu sebentar lagi akan melakukan coaching bersama coach. Saya di sini sebagai observer, dan tentunya saya memiliki rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk melakukan coaching. Diharapkan dalam menerapkan coaching ini, Ibu harus menggunakan prinsip coaching, yaitu yang pertama itu sebagai mitra, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti dalam melakukan percakapan coaching itu meliputi kehadiran penuh, mendengar aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan jangan lupa juga bahwa dalam percakapan coaching nanti perlu menerapkan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab.
inilah rubrik penilaian yang akan saya pakai dalam proses coaching nanti. Apakah Ibu bisa paham? Ya, bisa. Oke, baik. Jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Baik, jadi pertanyaan yang pertama itu adalah kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti. Baik, kompetensi yang akan dikembangkan ada dua, yaitu mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik terasa. Oke, baik. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik, dari kedua kompetensi itu, kompetensi mana yang akan menjadi fokus atau yang secara spesifik yang ingin Ibu lakukan dalam percakapan coaching nanti? Untuk kompetensi yang menjadi fokus yaitu mendengarkan aktif untuk menggali potensi agar coach dapat menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Oke, baik. Jadi Ibu akan melakukan atau menggunakan teknik mendengar aktif. Baik. Jadi memang teknik mendengar aktif itu sangat penting atau menjadi kunci dalam mengetahui setiap persoalan atau banyak hal tentang coaching. Oke, baik. Jadi itu adalah pertanyaan kedua. Sekarang adalah pertanyaan yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Metri. Tujuan atau indikator keberhasilan apa yang akan Ibu Metri lakukan dalam proses coaching ini nanti? Ya, baik, indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yaitu yang pertama, bahwa dalam proses coaching saya akan menggunakan alur Tirta dan saya akan menggali ide-ide dari coach itu sendiri dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk penyampaiannya. Di mana melalui penerapan Tirta kita dapat mengetahui atau menggali ide-ide dan juga bisa mengetahui solusi apa yang dihadapi oleh si coaching. Semoga percakapan kita hari ini berjalan dengan lancar dan harus sesuai dengan indikator atau rubrik penilaian yang sudah Ibu sampaikan. Baik, terima kasih. Ya. Salam Bu Metri. Shalom Pak Franky. Selamat pagi Bu Metri. Iya, apa kabar? Kabarnya baik Bu Metri. Oh ya, Pak Franky mungkin ada yang ingin disampaikan? Oh ya, begini Bu Metri, dalam beberapa hari ini saya mengalami kendala dengan anak-anak saya, dengan siswa saya, Bu Metri. Ya, mungkin Pak Franky bisa ceritakan persoalan seperti apa? Oh ya, persoalannya begini Bu Metri, anak-anak saya ini ketika saya masuk mengajar, saya memberikan tugas, tetapi dari sekian banyak anak, justru lebih banyak mayoritas mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Jadi saya ini bingung, ini kira-kira seperti apa nih Bu? Padahal saya sudah menjelaskan materinya secara baik, tetapi ketika saya memberikan tugas, justru yang mengerjakan tugas itu cuma sedikit, lebih banyak anak-anak tidak mengerjakan tugas Bu. Oh, jadi begitu. Yeah. Kira-kira berdasarkan persoalan itu, apakah Pak sudah ada upaya yang sudah dilakukan? Oh iya Bu, ini upaya yang saya lakukan, saya rencananya begini Bu, anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, itu saya mencoba untuk memanggil mereka. Saya melakukan percakapan dengan mereka satu persatu, ya mungkin ada persoalan yang mereka hadapi berhubungan dengan
persoalan ketika saya memberikan tugas mereka tidak mengerjakan itu. Wah, luar biasa ya Pak Fengki. Upaya yang sudah dilakukan itu mungkin ada tantangan dalam melakukan hal tersebut. Oh ya Bu, ini yang tantangan saya begini Bu. Karena mayoritas anak yang tidak mengerjakan, maksudnya lebih banyak anak yang tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau misalnya saya melakukan percakapan tentu membutuhkan banyak waktu. Karena itu rencana saya itu saya meminta bantuan ke rekan guru, termasuk guru BK, bahkan juga guru-guru mapel yang lain yang mengajar di kelas, untuk kami bersama-sama mungkin melakukan percakapan dengan mereka satu persatu. Kira-kira persoalan mereka tidak mengerjakan tugas ini kenapa ya? Jadi karena kalau misalnya saya sendiri tentu agak susah karena mayoritas anak banyak yang tidak mengerjakan tugas. Rencananya kapan Kak akan melakukan hal tersebut? Saya rencananya pertama saya konsultasi dulu dengan teman-teman guru mapel dan juga ada guru BK, dan juga persoalan ini juga saya sampaikan ke kepala sekolah untuk saya menyampaikan tentang kondisi yang saya alami di kelas yang saya ajar. Ide yang luar biasa ya Pak Fengki. Jangan lupa informasikan kepada saya ketika sudah lakukan hal itu, dan harapan dari saya diskusi ini terus dilakukan untuk pengembangan lembaga kita. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih juga Pak Fengki. Salam Ibu Metri. Shalom Ibu Yanti. Begini Ibu, jadi saya sudah mengamati proses coaching yang telah terjadi antara Ibu Metri dengan Pak Fengki. Jadi ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi? Baik, yang sudah saya lakukan di coaching tadi yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, jadi Ibu sudah sampaikan itu sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi saya sudah memberikan prinsip coaching seperti mitra, terbukti ketika percakapan yang dilakukan tadi merasa setara, tak ada perbedaan, dan juga Ibu sudah melakukan prinsip yang namanya proses kreatif, yaitu berusaha menggali kreativitas dari coaching untuk mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan juga saya sudah melakukan kompetensi inti dengan mendengarkan aktif, dan juga saya sudah mencatat juga apa yang Ibu dengan Pak Fengki lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Secara umum, Ibu sudah melaksanakan proses coaching secara baik. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Berdasarkan proses coaching yang tadi Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, karena tadi coaching merasa tidak bebas. Karena itu perlu menggunakan teknik stop agar coaching menjadi rileks sehingga ia bisa menyampaikan semua persoalannya. Oke, baik, jadi yang ingin Ibu tingkatkan atau kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh atau presence, di mana menjadi harapan untuk lebih
dikembangkan lagi atau memaksimalkan dalam diri ibu. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal dan juga merupakan prinsip coaching pada percakapan-percakapan berikutnya. Semoga percakapan hari ini berdampak pada diri ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Ibu Yanti.